Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ibrahim ibn Adham hina sa'aluhu an qawlillahi ta'ala ud'uni astajib lakum wa inna nad'uhu falam yastajib lana faqala matat qulubukum min asyrati asya awwaluha annakum araftumullaha wa lam tu'adduhu haqqahu wa qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi wa da'aitum adawata iblis wa walaitumuhu wa da'aitum hubbar rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum atharahu wa sunnatahu wa da'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu laha wa da'aitum khawfan nar wa lam tantahu 'anil dhunub wa da'aitum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu wa ishtaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum 'uyuba anfusikum wa ta'kuluna rizqallahi wa la tashkurunahu. Insyaallah. Ini ada satu riwayat dikatakan wa qala Ibrahim ibn Adham, dan berkata Sayyiduna Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qaulillahi ta'ala, ketika orang-orang bertanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan ijabah doa kalian, pasti akan aku kabulkan doa kalian. Wa inna nad'uhu falam yastajib lana. Orang-orang mengatakan, dan sungguh kami telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doa-doa kami. Faqala, maka Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, matat qulubukum min asyrati asya, hati kalian telah mati dari 10 perkara. Awaluha, yang pertama adalah annakum araftumullaha wa lam tu'adduhu haqqahu. Yang pertama, kalian telah mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalian tidak menjalankan, melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi ada perkataan dari Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya, Sayyidina Ibrahim bin Adham ini adalah beliau salah satu ulama, tokoh sufi, ya, ulama yang luar biasa. Beliau ini pernah ditanya oleh orang-orang tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
berdoalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan. Mungkin juga kita pernah ada lintasan di dalam hati kita, kok kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala tapi belum dikabul-kabulkan. Ya, kita doa udah bertahun-tahun misalkan, udah lama, tapi Allah belum kabulin doa-doa kita. Ini juga pertanyaan pernah ditanyakan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ya, orang-orang nanya sama Sayyidina Ibrahim bin Adham, kita berdoa kepada Allah tapi kita doa-doa kita ini belum dikabulin sama Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam firman-Nya, doalah kalian kepadaku maka aku akan kabulkan. Ya, kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Apa jawabnya Sayyidina Ibrahim bin Adham? Beliau mengatakan, hati kalian telah mati dari 10 perkara. Ya, jadi hati ini, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, tempatnya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hati kita hidup, ya, hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, pasti ketika kita berdoa pasti langsung diijabah oleh Allah. Nah, tanda-tandanya hati itu mati, ya, hati itu sakit, ya. Apa tanda-tandanya? Di sini paling sedikit ada 10 perkara. Ya, kalau ada salah satu perkara dari sini, maka doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau hati kita termasuk hati yang mati dikatakan. Apa itu? Yang pertama, kalian mengetahui Allah tapi kalian tidak mau melaksanakan haknya Allah. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan kita. Haknya Allah Subhanahu wa taala harus kita sembah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk disembah. Kalau kita tahu kita adalah hamba, ya, dan Allah adalah Tuhan kita, maka haknya Allah Subhanahu wa taala adalah harus kita sembah, harus kita ibadah kepada Allah. Ketika kita belum melaksanakan haknya Allah, maka mungkin ini salah satu sebab kalau doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah wajibin buat kita sholat yang 5 waktu, mungkin kita sholat 5 waktunya kurang, ada yang kurangnya, ada yang belum khusyuknya misalkan, atau bahkan ada yang belum dikerjain sholat 5 waktunya, ya. Atau kewajiban-kewajiban yang lain yang belum kita laksanakan, padahal itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalian tahu Allah Subhanahu wa taala tapi kalian belum melaksanakan haknya, tidak melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca kitabnya Allah, membaca Al-Qur'an, tetapi kalian belum ngamalin. Ya. Kalau dari kriteria ini, ya, doa kita belum diijabah oleh Allah, ya wajar. Ya. Tapi bukan berarti kita, walaupun doa kita kayaknya belum diijabah oleh Allah, bukan berarti berarti kalau begitu aneh nggak mau doa, enggak. Ya, tetap kita berdoa kepada Allah dan mengharapkan diijabah oleh Allah. Dan doa itu sendiri adalah mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah intinya dari ibadah. Udah kita berdoa niatin buat ibadah. Antara nanti dikabulkan oleh Allah atau enggak, ya, serahkan semuanya sama Allah. Nah, ini yang kedua, kalian membaca kitabnya Allah, membaca Al-Quran, tapi kalian belum mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangankan kita ngamalin, ya, bacanya aja jarang. Udah gitu kalau mau doa mau langsung cepat diijabah lagi, ya, baca Quran dulu, ya, baca Quran
nanti insya Allah pelan-pelan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ijabah doa kita. Bahkan dikatakan, ya, wa qala akhar, idza ra'aita min qaswati min qalbika qaswah fa'akthir min tilawati kitabillah. Kalau kita apabila kamu melihat di dalam hatimu ini sekarang kayaknya udah keras. Kemarin ada pertanyaan, gimana nih caranya atau kiat-kiatnya kalau kita lagi malas, ya, kalau kita lagi kayaknya berat buat ibadah itu gimana? Nah, itu mungkin hati kita ketika itu lagi nggak enak, ya. Nah, di sini disebutkan termasuk dari obatnya itu adalah fa'akthir min tilawati kitabillah. Kita memperbanyak dari membaca Al-Quran. Ya, kita lagi malas-malas ibadah, ambil Al-Quran. Kita ambil Al-Quran, kita baca. Tapi bukan sekedar baca, bitadabbur wa tafakkur. Dengan kita renungin, dengan kita fikirin. Ya, kalau kita belum paham, belum ngerti, cuman bahasa Arabnya doang, ambil terjemahannya. Kita baca satu ayat, kita baca terjemahannya juga, oh katanya artinya begini, kita renungin itu. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa ngobatin hati kita tuh kayaknya lagi kurang enak gitu ya. Nah, sehingga berpengaruh pada ibadah kita yang lemah juga. Ya, kurang bersemangat. Nah, kita ambil Al-Quran, kita baca, kita renungin artinya. Ya, kita taburin. Itu yang pertama. Yang kedua, wajalisil dzakir lillahi ta'ala. Banyak-banyak duduk sama orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari nih orang-orang soleh nih. Wah, di sini mungkin nih kalau ane dekat sama beliau nih, kayaknya ane rajin nih ibadahnya, deketin aja. Ya, minta nasihat sama dia. Karena dekat sama orang yang selalu zikir kepada Allah, yang selalu ingat kepada Allah, itu menambah kita buat semangat ibadah. Ya. Jadi kalau kita berteman sama orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, kita bakalan ke bawah. Ya. Jadi teman itu berpengaruh banget. Kalau kita berteman sama orang-orang yang selalu mengajak kita kepada Allah, insya Allah kita terus. Tapi sebaliknya, ketika kita berteman sama orang yang banyak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya udah, kadang kita ikut seperti itu. Nah, untuk mengobati hati kita yang lagi malas buat ibadah, deketin orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kan kita bisa lihat tuh, ya Allah, ini kok orang istiqomah banget ya. Ya, ibadahnya terus aja dia, sedangkan aneh malas, aneh pengen ibadah lagi yang semangat. Karena ngelihat orang yang tadi. Yang ketiga, washabiz zahidina, dan berteman sama orang-orang yang zuhud. Zuhud tuh artinya tuh sama dunianya biasa aja, tapi sama akhiratnya tuh luar biasa. Ya, sama dunianya tuh dia biasa, tapi sama akhiratnya semangat. Zuhud sama dunia, nggak kepengen dunia dia. Ya, yang kepengennya adalah akhirat aja, ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa alaika bisunnah. Kerjain sunnahnya. Mungkin kadang kita kalau ngerjain yang wajib itu jadi malas karena kita ninggalin sunnah. Ya, sunnahnya kita nggak kerjain. Kerjain yang sunnah juga, nanti insya Allah yang wajibnya kita bakalan semangat. Ya kan, makanya dikatakan siapa orang yang tahawan ala sunnah, siapa orang yang meremehkan sunnah, ditakutkan nanti akan meremehkan yang wajib. Ya. Jadi kerjain sunnah-sunnahnya dulu, karena ketika kita mengerjakan sunnahnya, otomatis nanti insya Allah yang wajibnya kita juga bakalan semangat. Karena yang sunnah aja kita kerjain, apalagi yang wajib. Sekarang kan kebalikan, iya. Nanti kenapa kok nggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Sunnah ini kan sunnah, iya kan? Sunnah ini nggak apa-apa ditinggalin. Itu kebalik tuh.
Justru kenapa saya kerjakan qabliyah sama ba'diyah? Karena memang itu sunnahnya Rasulullah. Karena sunnahnya Rasulullah saya kerjakan, bukan kebalikan. Karena sunnah makanya ditinggalin. Ya. Kenapa nggak ngelakuin ini? Itu kan sunnah. Kalau sunnah nggak ditinggalin apa-apa. Balik, harusnya ketika sunnah itu kita kerjain. Sayang gitu. Ya, pahala dari kesunahan itu kita nggak dapat. Nah, ini salah satu buat kita semangat, yang wajib kerjain yang sunnah. Itu yang keempat ya. Obatnya ini ada berapa? Ada 4 cara, ada berapa cara nih nanti nih ya. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur ya, dengan direnungkan, kemudian berteman sama orang yang selalu mengingat kepada Allah, berteman juga sama orang yang zuhud, yang semangat dalam ibadah ya, dan sama dunianya biasa aja. Yang ketiga, yang keempat, ngerjain sunnah ya. Yang kelima, wasiratin Nabi SAW, banyak-banyak baca sejarah Nabi, gimana ibadahnya Nabi. Nabi Muhammad kalau ibadah udah sampai bengkak-bengkak kakinya ya, semangat ibadahnya sampai nangis Rasulullah. Kalau kadang Rasulullah kalau baca satu ayat itu diulang-ulang ya, karena meresapi apa yang ada di dalam kandungan ayat tersebut ya, sampai Rasulullah kadang nangis sampai jenggotnya basah dengan air mata ya, itu Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, yang terakhir, wasirati ashabihi radhiyallahu anhum ajmain, dan kita banyak baca sejarah sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan jadi biar kita terpacu. Oh, para nabi aja seperti ini, sahabat Nabi aja seperti ini. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan setiap malam 1 rakaatnya hatam 1 Al-Quran. Ya, Sayyidina Utsman 1 rakaat hatam sekali Al-Quran. Wah, aneh, nggak hatam-hatam nih Al-Quran, baca deh ya. Kalau kita dengar-dengar cerita-cerita orang-orang soleh, sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya luar biasa banyak, maka itu nanti insya Allah kita termasuk orang-orang yang diberikan semangat lagi sama Allah ya. Nah, itu 6 cara. Kalau ketika kita ada di dalam hati kita mungkin kurang bersemangat buat ibadah ya. Nah, itu yang kedua, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, ketika doa kita nggak diijabah oleh Allah ya, mungkin yang pertama kita tahu haknya Allah, kita mengetahui Allah, tapi kita belum menjalankan haknya. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran tapi kita belum ngamalin apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, wadda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu, kita ngaku kita musuh sama iblis, tapi dijadiin panutan terus iblis. Iblis tuh gimana menurut ente? Oh, iblis musuh aneh nggak mau ikut sama iblis. Tapi perilaku tiap harinya itu kayaknya ngikutin iblis mulu ya. Disuruh sholat ya kagak mau, disuruh maksiat dia semangat malahan. Nah, ini kan apa, kebalik, berbeda sama omongannya. Dia tahu musuhnya adalah iblis, tapi malahan yang diikutin adalah iblis. Nah, ini kebalik ya, kebalik dengan omongan. Kalau kita tahu musuh kita adalah iblis, ya udah kita jadiin benar-benar dia musuh. Caranya gimana? Iblis nyuruh apa ya kita berbeda dengan dia. Iblis nyuruh subuh-subuh enakan tidur aja dah, apalagi subuhnya sekarang jam 4 masih malam, tidur aja tidur. Kalau kita bilang iblis musuh aneh harus bangun ya, harus bangun lawan hawa nafsu, walaupun cuman kita kan mujahadahnya tuh berperangnya cuman ngelawan ngantuk doang ya. Bangun subuh kok berat banget nih, ngantuk nih, lawan ngantuk aja kita kalah ya. Buat sholat subuh aja kita kalah, belum dari senjata-senjata iblis yang lain gitu ya. Nah, kalau kita tahu iblis itu adalah musuh, kita lawan, jangan malah kita jadiin teman. Itu yang ketiga. Yang keempat, wadda'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum atharahu wa sunnatahu.
kita mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tinggalin sunnah-sunnahnya. Tadi itu, kita kalau ditanya cinta gak sama Rasulullah, oh cinta, tapi nggak pernah ngerjain sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya Rasulullah nggak kita kerjain. Apa sunnahnya Rasulullah? Banyak. Ya, diantaranya sholat qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, atau yang lainnya yang berkaitan dengan makan, minum, berjalan. Ya, itu kan banyak sunnah-sunnahnya Rasulullah yang kalau kita perhatiin, yang kalau kita belajar, nah, kita bakalan coba ngikutin. Ya, coba gitu. Wah, tahu sunnahnya Rasulullah seperti ini, ikutin. Sunnahnya Rasulullah seperti ini, terus ikutin sedikit-sedikit. Tapi kalau kebalikannya, kita cinta sama Nabi Muhammad, udah tahu sunnahnya seperti itu, tapi kita nggak berusaha buat ngerjain. Nah, ini berarti ngaku cintanya masih bohong. Ya. Nah, ini yang keempat ya. Yang keempat, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah tapi meninggalkan sunnahnya. Nah, kalau bisa kita tahu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, kita kerjain. Ya. Terus yang kelima, wadda'aitum hubbal jannah wadda'aitum hubbal jannah walam ta'malu laha. Dan kalian mengaku cinta kepada surga, pengen masuk ke dalam surga, tapi enggak melakukan sesuatu yang menyebabkan untuk masuk ke dalam surga. Kita ditanya, pengen nggak pengen masuk surga nggak? Oh pengen, tapi nggak sholat. Ya. Pengen masuk surga, pengen, tapi dosa mulu yang dikerjain. Ini kan berbeda. Ya. Makanya dikatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang harus kita paksain, yang kita benci. Bangun subuh kan maksain, lagi enak-enak tidur paksain lah, ngantuk-ngantuk kita berjalan ke masjid. Iya, pokoknya yang di situ ada pemaksaan buat ngelawan hawa nafsu, nah itu ada surga di situ. Iya, kita ngelawan hawa nafsu itu berarti di situ ada surga. Kebalikannya, ketika kita ngikutin syahwat, ya, kita ngikutin hawa nafsu, di situ ada neraka. Wah enak nih maksiat nih, enak nih zinah nih, enak nih. Pokoknya yang ada hawa nafsu di situ ada neraka. Ya, karena neraka memang dikelilingi oleh hawa nafsu. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita pengen masuk surga, maka ya udah, kita harus melakukan amal-amal yang membawa kita, menyebabkan kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau belum, berarti tadi wajar kalau doa kita belum diijabah oleh Allah. Yang selanjutnya, watta'aitum khaufan nar walam tantahu anil dzunub. Kebalikannya, kita mengaku kita takut masuk neraka, tapi kita terus aja berbuat dosa. Anda takut gak masuk neraka? Takut Anda, tapi kita masih aja berbuat dosa. Kalau apa namanya, kelas-kelas kita tuh ya tiap harinya tuh nggak lepas dari dosa deh. Ya. Tapi minimal kita berusaha untuk tidak berbuat dosa. Dan ketika kita berbuat dosa, iringi dengan istighfar. Ya. Makanya dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan salah satu kalau ada 5 perkara ini, ya zikiran 5 perkara yang dia amalin dalam kesehariannya, maka insya Allah dia bakalan bahagia dunia akhirat. Di antaranya adalah ketika dia berbuat dosa, dia langsung mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya, kita ngelakuin dosa nih, astagfirullah, dosa lagi yang kita lakuin. Aku beristighfar kepada Allah dan aku taubat. Tapi benar-benar jangan buat main. Ya kan ada astagfirullah, katanya bercanda, jangan ya. Nah, ngelakuin dosa terus kita bilang astagfirullahaladzim, kita ngaku lemah,
kita ngaku berbuat dosa, kita ngaku, ya Allah kok aneh begini mulu nih, ngejain dosa mulu, ya Allah kuatin aneh biar aneh nggak berbuat dosa. Ya. Nah ini kalau ada, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, ya, kalau ada salah satu ini, maka insya Allah hidup kita bakalan bahagia dunia dan akhirat. Ketika ngelakuin dosa, kita tahu, kita sadar, ya Allah ini dosa, kenapa ini masih ngelakuin aja, bantu aneh untuk ninggalin dosa ini, ya Allah. Nah, dengan itu kita beristighfar. Yang selanjutnya, wa ta'aitum annal maut haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Insyaallah. Dan kalian mengaku bahwasanya kematian itu hak, bakalan ada. Walam tasta'iddu lahu, tapi kita enggak bersiap untuk menghadapi kematian. Insyaallah. Ini kita kan kalau ditanya kita bakalan mati kagak? Pasti, ya, kita bakalan mati. Tapi kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kenapa kok kita nggak bersiap-siap untuk kematian itu? Ya, insyaallah. Pernah itu ada dikatakan Nabi Allah Yakub, ya, Nabi Allah Yakub itu pernah minta kepada malaikat Jibril, malaikat siapa? Israel. Ya, kata Nabi Yakub, wahai Israel, dikatakan kila inna Yakub alaihi salam qala li malakil maut. Nabi Yakub bilang sama malaikat maut, malaikat Israel, inni as'aluka hajah, wahai malaikat Israel, saya mau ada hajat nih sama kamu nih. Ya. Qala wa ma hiya, dikatakan apa itu wahai Nabi Yakub? Qala an tu'allimani idza dana ajali wa aradta an taqbidha ruhi. Kalau udah dekat, ya, kalau udah dekat ajal saya, kamu mau nyabut nyawa saya, kasih tahu, katanya. Ya. Kalau Nabi kan bisa begitu, bisa ngomong sama malaikat, ya, Israel, kalau nanti kamu mau nyabut nyawa saya, tolong kasih tahu ya. Kalau udah pengen dikit-dikit lagi nih, kata malaikat Israel, faqala na'am, iya. Ursil ilaika rusulain aw thalatha, saya bakalan kirim utusan buat kamu, 2 utusan atau 3 utusan. Jadi kalau saya mau nyabut nyawa kamu, saya bakalan utus 2 utusan atau 3 utusan. Falamma in qada ajalu, maka ketika udah dekat nih ajalnya Nabi Yakub, ata ilaihi, malaikat maut datang sama Nabi Allah Yakub. Faqala, maka Nabi Yakub mengatakan sama malaikat maut, azairun ji'ta amlikop di ruhi, kamu datang kepadaku buat berkunjung doang atau cuman mau ngambil nyawaku, katanya. Ya, didatengin sama malaikat Israel. Kalau Nabi bisa ngelihat malaikat, ya enak Nabi. Kalau kita datang ya udah main betot aja udah, ya, nggak ada tunggu-tunggu. Tak dulu malaikat Israel mau ngapain nih? Berkunjung apa yang mau ngambil rohani? Nggak ada. Malaikat Israel datang sama kita udah. Mau kita dalam keadaan apapun, cabut udah. Ya. Kata malaikat maut, qala liqabdi ruhik, saya datang bukan mau berziarah, saya mau nyabut nyawa engkau. Kaget Nabi Yakub. Faqala awalasta kunta akhbartani annaka tursil ilayya rasulaini aw thalatha. Kata Nabi Allah Yakub, wahai malakul maut, apakah kamu kan dulu kan udah pernah kita berjanjian kalau mau nyabut nyawa saya kasih tahu dulu, kirim berapa 2 utusan atau 3 utusan, katanya. Ya, kata malakul maut, iya udah. Qala qad fa'altu, saya telah melakukannya. Apa tuh, katanya? Kata malakul maut, bayadu sya'rika ba'da sawadih, putihnya rambut kamu setelah hitamnya. Jadi rambut kita yang udah putih-putih itu surat dari malaikat maut tuh. Nih tandanya nih, tak dikit lagi mau dicabut nih ruhnya nih, kata malaikat maut. Jadi nggak langsung, ya nggak langsung bilang malaikat maut, nih udah deket nih, yang rambutnya udah putih-putih, kata malaikat maut. Ini malaikat maut yang bilang nih, siap-siap. Artinya bukan berarti
wah ini dikit lagi, biar ista'id. Iya, biar kita ini siap-siap, biar kita nggak lalai mulu. Ya, kalau kita ini bakalan ngadepin malakul maut. Ya, insya Allah. Kalau kita udah siap kan enak. Perjalanan soalnya panjang nih. Perjalanan kita setelah kematian tuh bukan perjalanan kita pas lagi di dunia. Kita mau pergi ke Bogor aja, kita mau camping aja, kita mau kemana, ke puncak aja, itu harus bawa bekal. Ya kan, bekalnya harus banyak. Kalau kita nggak ada bekal, kelaparan ntar jalan, keausan. Apalagi kita nggak kenal sama orang. Ya, jalan kita berani. Oh, ada mau camping, mau jalan ke gunung, deh, asal jalan aja. Nggak ada yang kenal, nggak bawa bekal, nggak bawa duit, ya udah jadi gelandangan ntar situ. Nah, ini perjalanan kita ke akhirat jauh. Ya, ada namanya kuburan, ada yang namanya barzakh, ada yang namanya mizan, ada yang namanya sirat, ada yang panjang. Kalau kita nggak punya bekal buat ngadepin itu, ya kita bakalan sengsara. Ya. Makanya diutus sama malaikat maut, bayatu sya'rika ba'da sawadih. Ya. Rambut kita yang udah putih-putih itu tanda-tanda dari malaikat maut. Biar kita mawas diri, biar kita nggak banyak lupa. Ya, karena kan banyak yang begitu, rambutnya udah putih biasa aja, berarti dia nggak tahu deh. Iya, nggak tahu. Ya Allah, apa nih, rambut udah putih nih, tapi biasa aja dah, nggak usah sholat, mau sholat mau kagak, bahkan apa namanya, yang udah putih masih main aja. Ya Allah, kata malaikat maut, gue dikirim tuh, nggak takut aku cabut nyawanya, lagi begini nggak taunya, nasallallahu alaihi. Itu yang pertama kata malaikat maut. Ya, kiriman apa namanya, surat cinta dari malaikat maut itu rambutnya putih setelah hitam. Ya, biasanya 40 ke atas tuh udah mulai gitu ya. Makanya 40 udah kita istiqomah ya. Umur udah 40 harus istiqomah. Ya, jangan kebanyakan lupa. Yang kedua, dha'fu badanika ba'da quwwatik. Lemahnya dirimu, ya. Ini malakul maut ngomong sama Nabi Allah Yakub, ya. Lemahnya badanmu, lemahnya dirimu setelah kuatnya. Dulu kan kita masih muda kuat. Pas udah tua, mas, ya, ibadah kayaknya susah, mau diri aja banyak prosesnya. Dulu mau ruku, ya Allah. Dulu gampang kita, kuat. Ya, lagi kita masih muda, kuat. Nah, ini utusan ya, surat cinta dari malakul maut, dari malaikat Israel. Nih, dulu ente masih muda kuat, sekarang udah tua, mau ngapain lagi? Badan udah lemah. Sebenarnya juga Allah nggak tega buat ngadap kita tuh. Ya, dikatakan Allah sayang sama orang-orang yang udah sepuh. Allah sayang sama orang-orang yang udah lemah. Nggak tega sebenarnya buat mengadabnya, menyiksa itu nggak tega. Kita aja kalau ngelihat orang udah sakit-sakitan, gimana? Allah kesian banget tuh orang. Itu kita. Allah adalah Al-Hamur Rahimin. Allah adalah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kasihani diri kita sendiri. Ya, kita udah lemah, enggak, dirinya nggak dikasihanin. Oh, lemes banget ya, tapi kita nggak kasihan sama diri kita sendiri. Ya, udah tahu lemah begini masih aja durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Ya, nah, kata malaikat maut, ini saya kirim ya satu utusan lagi. Tadinya badan kamu kuat, sekarang badan kamu jadi lemah. Ya, ini dua. Yang ketiga, wanhina'u jismika ba'da istiqamatih. Bongkoknya diri kita ya setelah tegap. Dulu ketika kita apa namanya, muda, badannya kan tegap. Pas udah tua, lama-lama ya, lama-lama diri kita lemas. Nah, itu tuh tiga tuh ya, tiga tanda tuh. Kalau udah ada tanda-tanda begitu, jangan jauh-jauh dari Allah. Ya, jangan banyakkan lupa. Sayangin diri kita. Ya, sayangin diri kita. Yang lain nggak bakalan ingat sama kita ntar.
mau anak kita, mau keluarga kita, enggak bakalan ingat. Yang bahkan Sayyidatuna Aisyah itu setelah pas lagi Rasulullah tidur di pangkuan Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah lagi Rasulullah tidur, nggak terasa Sayyidatuna Aisyah tuh nangis, air matanya jatuh ke pipinya Nabi Muhammad. Pas bangun Nabi Muhammad bilang, ya wahai Aisyah, kenapa kamu menangis? Kata Sayyidatuna Aisyah, ya na'am ya Rasulullah, tadzakartul akhirah, saya ingat akhirat. Itu Siti Aisyah aja, Sayyidatuna Aisyah aja, istrinya Nabi Muhammad, ketika ingat tentang akhirat nangis. Bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, atadzkuruna, wahai Rasulullah, apakah engkau akan ingat sama kami ketika nanti di akhirat? Katanya. Ya Rasulullah, orang nanti di akhirat semuanya pada lupa, kecuali diingat cuma dirinya sendiri. Di 3 tempat, ketika di dalam di mizan, ya, ketika ditimbang, ketika menerima amalnya, dan ketika menerima amal catatan buku catatannya, dan ketika di jembatan Shiratal Mustaqim. Itu lupa semuanya, anak kita lupa, lagi ditimbang tuh, ya, lagi di mizan, di timbangan, lagi dihisab sama Allah, pada kabur semuanya, ya, anak kita kabur, istri kita kabur. Kenapa? Karena takut dimintain tanggung jawab, ya. Makanya sayangin diri kita sendiri, sayangin diri kita, bekal yang banyak buat diri kita. Ya Allah, nih aneh kalau pas lagi ditimbangan udah pada lupa sama aneh. Gimana caranya nanti timbangan aneh berat dengan kebaikan? Aneh harus beramal, aneh harus banyak kebaikan, karena semuanya pada lupa, cuma Nabi Muhammad aja yang nggak lupa. Itu ketika orang-orang lupa, itu cuma Nabi Muhammad yang enggak. Ketika ditimbang, Nabi Muhammad ada di situ. Nabi Muhammad bilang, Allahumma taqil, ya Allah, beratin timbangannya. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita nerima catatan amal ibadah kita. Kalau pas lagi diterima catatan amal ibadah kita pakai tangan kanan, udah baru tenang gitu. Tapi kalau udah terima pakai tangan kiri, nasallallahu al-afiyah. Ya. Nah, yang ketiga, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, pada lupa deh. Yang diingat cuma dirinya, gimana caranya biar selamat lewatin itu. Dan ketika itu Rasulullah yang ingat sama kita. Ketika anak, istri lupa, apalagi teman, ya, nggak ada yang ingat. Keluarga kita yang baik-baik, yang tadinya sayang sama kita, di 3 tempat itu kata Rasulullah lupa semuanya kecuali diingat dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah ingat sama kita. Ketika kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma sallim, ya Allah, selamatkan umatku. Insya Allah. Nah ini ya. Jadi dikatakan sayangin diri kita. Yang bisa nyayangin diri kita cuman kita sendiri, ya. Nah, tanda-tandanya tadi itu. Kemudian kata malakal maut, hadihi rusuli ya Ya'qub ila bani Adam qablal maut. Ya, kata malakal maut, inilah utusan-utusanku, surat-surat cintaku, ya, kepada wahai Ya'qub, kepada anak ibnu Adam, ya, kepada manusia sebelum mati. Tapi bukan berarti nunggu putih dulu baru mati, enggak. Kadang ada yang masih muda mati juga, sama. Tapi kebanyakan ini dia, kalau udah ada tanda tiga ini, jangan sampai kita lupa sama Allah. Nah, kita udah harus siap-siap tuh, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makin lupa. Nah, ini kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kalian tahu kematian itu adalah hak, tapi kalian belum bersiap-siap. Maka itu ada sekarang ya, kita siapin, banyakin bekal kita buat menghadapi kematian itu, biar kita nanti selamat, ya. Kemudian wastaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum 'uyuba anfusikum. Kalian tuh kadang suka sibuk dengan aibnya orang lain, tapi nggak sibuk dengan diri sendiri. Kita sibukin orang lain, ini orang kok begini, aibnya banyak deh kalau ya. Padahal diri kita juga banyak aibnya, banyak kekurangannya, banyak dosanya. Udah nggak usah sibuk sama orang lain, kekurangan orang lain, kita sibuk sama kekurangan diri kita. Ya Allah, ada kurang ini nih, ada kurang ini. Kalau kita lihat orang lain, dia luar biasa,
Masya Allah dia istiqomah, dia sholatnya Masya Allah, ngajinya Masya Allah, dia zikir sama Allah. Aneh nih yang kurang. Ya, jangan ngelihat aib orang lain, tapi aib kita sendiri kita nggak lihat. Yang selanjutnya yang terakhir, wa ta'kuluna rizqallahi wa la tashkuruna. Kamu makan rezekinya Allah, tapi kamu nggak bersyukur kepada Allah. Kita rezekinya Allah kita makan terus, kita nikmatin terus, tapi lupa bersyukur. Ya, kita nggak ngucapin alhamdulillah, kita nggak gunain rezekinya Allah itu yang kesehatan kita buat ibadah. Ini berarti kita nggak bersyukur kepada Allah. Masya Allah, ini ya, lumayan panjang nih ya. Jadi ada 10 ya, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, doa-doa kita nggak diijabah belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada 10 sebab ini. Nah, kalau ada 10 sebab ini, maka doa kita yang lama diijabahnya itu ya udah dah biasa dah gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan yang 10 hal ini kita perbaikin. Kalau ada di dalam diri kita, kita bisa perbaikin ya, biar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nggak berasa udah jam 5.39, harusnya berhentinya jam 5.25. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ada yang mau ditanyain? Lewat 14 menit. Ya, ini. Ya. Apa? Pasti dikabulkan. Kalau pasti dikabulkan, pasti ya. Ud'uni astajib lakum itu pasti. Siapapun yang berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Cuman dikabulkannya langsung atau enggak itu dia. Ya. Doa siapa aja yang pasti dikabulkan, semua orang berdoa pasti Allah kabulin. Cuman bedanya cepat atau lambatnya mungkin. Ya. Kalau yang tadi nih kriteria dari Sayyidina Ibrahim bin Adham itu, beliau udah dilaksanain semuanya sama orang yang berdoa pasti langsung dikabulin. Kayak Rasulullah, ya, kayak orang-orang soleh yang dekat sama Allah, kan ada hamba-hambanya Allah kalau berdoa langsung dikabulkan. Ini nggak ada kriteria begini nih, yang 10 itu nggak ada. Beliau tahu kenal sama Allah, jadi jalanin haknya. Pokoknya yang 10 ini beliau jalanin pasti dikabulin. Ya, langsung. Tapi bukan berarti ketika kita doa nggak langsung dikabulin berarti doa kita belum terkabul, enggak. Cuman di takhir. Iya, nggak langsung tapi nanti. Nah, jadi kita doa itu nggak ada sia-sia. Kalau nggak langsung dikabulin, mungkin nanti dikabulinnya lain waktu. Ketika pas waktunya baru Allah kabulin. Atau nggak dikabulin juga di dunia, nanti dikabulinnya di akhirat. Nggak dikabulin juga di akhirat buat menghapus dosa kita. Iya, oh anak berdoa ya Allah, anak doa gini. Tapi nggak dikabulin. Iya, nggak usah ada kabulin dah. Yang penting doa dosa ente ane maafin. Itu ya. Nah, jadi doa kita ud'uni astajib lakum itu pasti. Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Jadi doa pasti dikabulin. Tapi kapannya kita belum tahu. Gitu. Ya, doa-doa yang langsung, yang langsung dikabulkan orang-orang yang nggak ada lagi hijab sama Allah, para nabi, Rasulullah, ya, orang-orang soleh yang dekat sama Allah, itu kalau doa udah langsung dikabulin sama Allah. Gitu, ya. Nah, ada lagi? Ya, Herman. Iya, Bapak. Dalam salat sudah berjalan, sementara jamaah tersebut batal, maka sebaiknya dilakukan, karena kalau kita keluar dari saf, kita melangkahi jamaah yang
ketika ada orang yang batal sholat di tengah-tengah lagi itu ya, mau keluar ngelangkahin orang yang sholat, ketika itu tuh nggak udur dia boleh cuman nggak asal lewatin gitu aja, artinya ya cari celah-celahnya sekiranya nggak langsung gitu. Karena memang udah udur, udah batal, jadi harus keluar dari soft itu ya, nanti yang belakang dia maju gitu ya. Jadi ketika kapan kan kita ngelewatin orang sholat kan nggak boleh, nah tapi ketika dalam keadaan ini boleh. Nah, boleh kita, cuman pelan-pelan, dan itu juga ada adabnya. Misalkan kita tutup hidung kita ya, jadi orang nggak nyangkanya oh ini orang batal gara-gara kentut nih, kentutnya bau nih, nggak gitu ya. Mungkin kita ada utur mau buang apa, kita lewatin umpamanya, cuman tadi dengan adab juga ya, nggak langsung asal lewat begitu aja, enggak gitu. Jadi ketika itu boleh ya. Nah, ada lagi? Ya, ya. Kalau ada orang yang udah rambutnya putih, terus di pikoknya warna apa nih? Wah, hitam lagi. Haram, nggak boleh. Wa harramu khadaba sya'ri bisawad li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Sebutkan dalam kitab Zubat, haram kita mempikok tadi itu mewarnai rambut dengan yang hitam. Tapi kalau warna lain boleh, warna oranye misalkan, warna ungu, selain hitam. Karena kalau hitam tadi itu ntar kadang orangnya ini udah sholat cinta dari malaikat Israel, harus dirawat biar kita ingat. Kalau dihitamin lagi ntar yang ada lupa dia ya. Masih muda ini, masih kuat udah, maksiat aja yang banyak dah. Tapi boleh pada satu keadaan. Kapan boleh menghitamkan rambut? La lil jihad, kecuali buat jihad. Oh, ada panggilan jihadnya sekarang nih, hitamin rambut boleh, karena biar musuh nggak bilang ya yang perang udah tua, tinggal jorokin juga mati, enggak ya, hitamin lagi rambutnya. Tapi kalau dalam keadaan biasa ngitamin rambut itu hukumnya haram, mau laki-laki ataupun perempuan. Tapi warna lain gak apa-apa ya, jangan yang hitam, mau yang hijau kayak, mau yang merah kayak, yang ada kayak ayam gitu ya. Udah nggak apa-apa. Orang rambutnya putih tuh malah nambah bijaksana kayaknya ya, kita ngelihat itu, Masya Allah. Kalau yang soleh ya, yang soleh kita lihatnya, dan itu nanti jadi cahaya ya, cahaya nanti di akhirat jadi cahaya. Gitu ya Pak, nggak boleh jadi mewarnai rambut atau yang hitam itu dengan yang hitam nggak boleh. Nah, ada lagi? Udah kali, cukup, nggak ada lagi ya. Nah, mudah-mudahan yang ilmu yang kita pelajarin menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita ya, Allah selalu mengingatkan kita bahwa kita nggak selamanya hidup di dunia, kita bakalan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus banyak bekal ya, kita harus banyak bekal yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar nanti di akhirat kita jadi orang yang sukses, bukan cuma sukses di dunia tapi sukses juga di akhirat ya. Kita hidup di akhirat dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nikmat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawa aslafuna salihan min qira'atil Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah
المذكور بكل لسان المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تركنا بهذا نغانا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي فاسمع فضلك وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عز الحب وآله وصحبه عداد في صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورحمة منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.